Penentuan waktu panen. 6. Pemanenan padi. 7. Perontokan padi. 8. Pembersihan dan pengangkutan. Nah, yang kedua ada pasca panen padi. 1. Pengertian pasca panen. 2. Panen. 3. Transportasi. 4. Pengeringan. 5. Penggilingan. 6. Penepungan. Nah, yang ketiga ada pengolahan limbah tanaman padi, yaitu 1. Pengertian limbah. 2. Limbah organik dan non-organik. 3. Jenis-jenis limbah. 4. Penanganan limbah tanaman padi. 5. Jerami dengan cara dekomposisi atau pengomposan. 6. Sekam. Pengelolaan dengan langkah-langkah organik. Kemudian di materi proses panen saya akan membacakan pengertian panen padi. Proses panen padi adalah kegiatan memotong dan mengumpulkan tanaman padi yang sudah matang dengan tujuan memperoleh gabah atau biji padi berkualitas baik dalam jumlah maksimal. Panen harus dilakukan pada waktu yang tepat agar tidak terjadi kehilangan hasil dan untuk menjaga mutu gabah agar siap diolah lebih baik. Deskripsi tanaman padi. Apa itu deskripsi tanaman padi? Tanaman padi atau dengan nama Latin Oryza sativa merupakan tanaman pangan utama yang menghasilkan beras, makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama di Asia. Padi termasuk dalam keluarga rumput-rumputan dan tumbuh baik di daerah beriklim tropis dan subtropis. Klasifikasi tanaman padi. Nah, di sini kita bisa lihat ada klasifikasi tanaman padi. Mohon untuk dihafalkan dan dipahami ya. Morfologi tanaman padi. Di sini ada 5 bagian terpenting dalam tanaman padi, yaitu 1. Akar mempunyai fungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua, ada batang mempunyai fungsi menyokong tanaman dan mengangkut air dan nutrisi. Ketiga, daun melakukan fotosintesis untuk membuat tanamannya sendiri. Keempat, bunga adalah organ reproduksi tanaman padi. Yang kelima, ada biji buah padi berbentuk bulir yang keras disebut gabah. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membacakan proses panen padi. Di sini kita ada 2 proses panennya. Waktu panen padi adalah saat yang tepat untuk melakukan pemanenan tanaman padi, di mana bulir padi sudah mencapai tingkat kematangan fisiologis sehingga menghasilkan gabah dengan kualitas terbaik dan meminimalkan kehilangan hasil.
Ciri-ciri waktu panen yang tepat sekitar 85-90% butir padi dalam satu malai sudah berwarna kuning keemasan. Daun bendera, daun paling atas sudah mulai mengering. Batang padi berubah warna dari hijau menjadi agak kekuningan. Kadar air dalam gabah sekitar 21-26%. Di sini dilakukan dengan dua metode utama, yaitu cara manual dan cara mekanis. Cara manual menggunakan alat tradisional seperti sabit atau ani-ani. Biasanya dilakukan oleh tenaga manusia. Cocok untuk lahan kecil, area yang sulit dijangkau mesin, varietas padi postur tinggi dan tahan rontok. Kelebihan, alat sederhana dan biaya murah. Kekurangan, waktu lama, membutuhkan banyak tenaga kerja. Cara mekanis, menggunakan mesin panen seperti combine harvester atau mini combine. Mesin ini bisa melakukan pemotongan, perontokan, dan pembersihan dalam satu kali kerja. Cocok untuk lahan luas, menghemat waktu, tenaga cepat, efisien, hasil lebih bersih. Kekurangan, butuh biaya alat yang lebih mahal, memerlukan operator mesin terlatih. Perontokan padi yang dibagi menjadi dua metode, yaitu perontokan padi. Perontokan adalah proses memisahkan bulir padi, gabah, dari malai atau tangkai tanaman setelah pemotongan saat panen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gabah bersih dari jerami sehingga siap untuk proses selanjutnya, seperti pengeringan dan penggilingan. Dengan kata lain, perontokan adalah memisahkan hasil utama gabah dari bagian tanaman yang tidak diperlukan, jerami dan daun. Metode perontokan. 1. Perontokan manual. Cara tradisional, bulir padi dipukul-pukul di alas papan kayu atau batu menggunakan tangan atau bantuan alat sederhana. Cocok untuk area kecil. 2. Perontokan mekanis menggunakan mesin perontok, thresher. Proses lebih cepat, efisien, dan mengurangi kehilangan gabah. Cocok untuk skala panen besar. Pembersihan dan pengangkutan. Pembersihan awal gabah. Tujuan, menghilangkan kotoran seperti potongan jerami, tanah, dan dedaunan. Manual, menggunakan ayakan tradisional. Mekanis, menggunakan alat pembersih gabah modern. Gabah bersih lebih tahan lama dan kualitasnya tetap baik. Setelah dibersihkan, gabah dikumpulkan dalam karung atau wadah khusus. Lalu gabah diangkut ke tempat pengeringan sementara atau ke gudang. Catatan penting, pengangkutan harus cepat untuk mencegah gabah rusak atau terkena hujan. Kemudian, di materi pasca
panen gabah atau beras sebelum dipasarkan atau dikonsumsi. Dengan kata lain, pasca panen mencakup semua aktivitas mulai dari setelah pemotongan padi hingga gabah atau beras siap simpan atau dijual. Panen merupakan tahap awal pasca panen di mana padi yang sudah matang dipotong dari batangnya. Waktu panen sangat penting karena jika terlalu awal atau terlambat bisa menurunkan kualitas atau kuantitas gabah. Panen bisa dilakukan secara manual menggunakan sabit atau secara mekanis dengan mesin pemotong padi, combine harvester. Transportasi setelah dipanen padi harus segera dipindahkan ke tempat pengolahan berikutnya. Proses ini bisa melibatkan pengangkutan gabah dari sawah ke tempat pengeringan atau penggilingan menggunakan karung, gerobak, truk, atau alat angkut lainnya. Transportasi yang buruk bisa menyebabkan kehilangan hasil karena tumpah, pecah, atau rusak. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air dalam gabah agar aman disimpan dan digiling. Kadar air ideal untuk penyimpanan adalah sekitar 14%. Pengeringan bisa dilakukan secara alami, dijemur di bawah sinar matahari, atau dengan mesin pengering. Pengeringan yang tidak sempurna bisa menyebabkan jamur atau kerusakan kualitas gabah. Penggilingan adalah proses mengubah gabah menjadi beras. Tahap ini melibatkan pengupasan kulit gabah, sekap, dan pemisahan lapisan. Bekatul bran hasil akhir berupa beras giling siap konsumsi. Penggilingan yang baik akan menghasilkan beras dengan rendaman tinggi dan kerusakan minimal. Penepungan adalah proses mengubah bahan padat, biasanya berupa biji, umbi, atau bahan pangan lainnya, menjadi bentuk tepung melalui penggilingan atau penumbukan. Tujuan dari penepungan adalah untuk menghasilkan partikel halus yang lebih mudah diolah. Dicampur atau digunakan dalam proses selanjutnya, seperti dalam pembuatan makanan, pakan ternak, atau produk industri lainnya. Penepungan adalah beras yang digiling menjadi tepung menggunakan mesin penepungan seperti disc mill, hammer mill, blender industri. Hasil tepung beras kasar. Pengayakan adalah tepung disaring menggunakan ayakan halus untuk memisahkan tepung halus
bisa digiling ulang agar bisa menjadi tepung yang halus dan lembut. Pengemasan adalah metode tepung yang sudah halus dikemas dalam wadah kedap udara untuk menjaga kualitas dan menghindari serangga. Proses ini bisa dilakukan secara tradisional atau menggunakan modern. Selanjutnya, kali ini saya akan membahas tentang pengolahan limbah, terutama limbah yang sering kita temui di sekitar kita, seperti sisa makanan, plastik, sampai limbah dari pertanian. Penjelasan singkat tentang limbah. Pengertian limbah. Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan atau proses produksi, baik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, pertanian, maupun aktivitas lainnya yang sudah tidak memiliki nilai guna langsung dan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sebelumnya, tahu nggak sih limbah itu terbagi menjadi dua? Apa aja sih? Yang pertama ada limbah organik dan limbah non-organik. Limbah organik adalah jenis limbah yang berasal dari makhluk hidup atau organisme, seperti tumbuhan dan hewan. Limbah ini bersifat mudah terurai secara alami melalui proses biologis seperti pembusukan oleh mikroorganisme, bakteri, dan jamur. Nah, contohnya dari limbah organik yaitu 1. Sisa makanan seperti nasi, sayur, dan buah. 2. Kotoran hewan seperti pupuk kandang, kayak gitu ya guys. Dan yang terakhir ada sekam dan jerami kalau dari limbah pertanian. Yang kedua, limbah non-organik. Apa sih limbah non-organik itu? Limbah non-organik adalah limbah yang berasal dari bahan buatan atau bahan alam yang sulit terurai dan umumnya tidak berasal dari makhluk hidup. Limbah ini membutuhkan waktu sangat lama sekali untuk terurai di alam, bahkan bisa mencemari lingkungan jika tidak didaur ulang. Nah, di sini ada contoh limbah non-organik. 1. Plastik, kantong, botol, dan wadah makanan. Kedua, kaleng dan logam. Ketiga, kaca dan keramik. Keempat, styrofoam. Nah, siapa nih yang sering makan pakai styrofoam? Itu tuh susah banget untuk terurai di dalam tanah atau di alam. Nah, yang terakhir ada pakaian sintesis atau polyester. Jenis-jenis limbah. Nah, jenis-jenis limbah itu terbagi menjadi 3, yaitu limbah gas, padat, dan cair. Yang pertama, limbah gas. Limbah gas adalah sisa buangan berbentuk gas yang dihasilkan dari proses pembakaran atau reaksi kimia dan dilepaskan ke udara. Contohnya ada asap kendaraan bermotor, emisi dari cerobong pabrik, gas freon dari pendingin ruangan, uap dari pembakaran sampah. Nah, gimana sih cara pengelolaan limbah gas? Menggunakan filter atau scrubber pada cerobong asap pabrik. Penggunaan katalisator pada knalpot kendaraan. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan keempat, penanaman pohon sebagai penyerap karbon atau fitoremediasi. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat adalah bahan buangan yang berwujud padat dan biasanya berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, atau pertanian. Contohnya ada 1.
untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh pengolahan limbah. 1. Pengolahan limbah organik. Contohnya, pengomposan sisa makanan, kotoran hewan. Hasilnya, kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk. 2. Pengolahan limbah cair. Contohnya, pengolahan limbah industri dengan sistem biofilter. Hasilnya, air yang lebih bersih dan aman untuk dibuang. 3. Pengolahan limbah padat. Contohnya, daur ulang plastik, kertas, dan logam. Hasilnya, produk baru yang dapat digunakan kembali. 4. Pengolahan limbah gas. Contohnya, penggunaan scrubber untuk menghilangkan partikel dan gas berbahaya. Hasilnya, udara yang indah, bersih, dan aman. Pengolahan limbah yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penanganan limbah tanaman padi. Limbah tanaman padi adalah sisa-sisa bagian tanaman padi yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan secara langsung setelah proses panen, baik berupa bagian tanaman maupun hasil samping dari proses pengolahan padi. Limbah ini biasanya dihasilkan dalam jumlah besar di lahan pertanian dan penggilingan padi. Ciri-ciri tanaman padi. 1. Berasal dari bahan organik dan mudah terurai. 2. Melimpah saat dan setelah panen. 3. Bisa mencemari lingkungan jika tidak dikelola. Misalnya, pembakaran jerami berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Penanganan ini terbagi menjadi 2. Penanganan limbah tanaman padi. Penanganan ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Jerami. Pengelolaan dengan dekomposisi atau pengomposan. Jerami merupakan sisa batang padi yang sering dibakar di lahan. Padahal jerami bisa diolah menjadi kompos melalui proses dekomposisi atau pelapukan bahan organik oleh mikroorganisme. Langkah-langkah pengelolaan jerami melalui dekomposisi. 1. Pengumpulan. Kumpulkan jerami setelah panen. 2. Pencacahan opsional. Cacah jerami agar lebih cepat terurai. 3. Penyusunan. Susun jerami secara berlapis di tempat teduh atau di komposter. 4. Penambahan aktivator. Tambahkan pupuk kandang atau M4, bakteri pengurai. 5. Pengaturan kelembaban. Siram air secukupnya agar lembab dan tidak terlalu basah. 6. Pembalikan. Aduk setiap 5-7 hari agar udara masuk dan mempercepat pengomposan. 7. Panen kompos. Dalam 30-35 hari, jerami akan menjadi kompos yang siap digunakan sebagai pupuk organik. 2. Sekam. Pengelolaan dengan langkah-langkah organik. Sekam adalah kulit padi yang dihasilkan dari proses penggilingan. Pengelolaan sekam secara organik bisa dilakukan tanpa bahan kimia dan tetap ramah lingkungan. Langkah-langkah pengelolaan sekam secara organik. Campuran pupuk organik. 1. Campurkan sekam mentah dengan kompos dan pupuk kandang. 2. Biarkan selama beberapa minggu hingga siap dipakai sebagai pupuk campuran. Jadi, itulah 3 tahap penting dalam dunia pertanian padi, mulai dari proses panen, proses pasca panen, dan pengolahan limbah tanaman padi. Semoga